Inter resmi mendatangkan gelandang baru Davide Fratesi. Lalu gelandang seperti apakah Fratesi ini? Dan seberapa cocokkah ia dengan taktik Inzaghi? Temukan semua jawabannya di video ini. Fratesi resmi digait Inter setelah Brozovic dipastikan hengkang. Maka pertanyaan apakah Fratesi pengganti Brozovic pun mencuat. Untuk itu analisis ini tak bisa dilepaskan dari Brozovic. Dengan demikian analisis akan diawali dari pembahasan taktik lini tengah, kesamaan Fratesi dengan Brozovic, setelah itu baru membahas gelandang seperti apa Fratesi. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Inzaghi biasanya menggunakan 3 gelandang di lini tengah. Mereka terdiri atas 1 gelandang bertahan dan 2 gelandang tengah. Idealnya komposisi ini diisi Brozovic sebagai gelandang bertahan dan Barella serta Calhanoglu sebagai gelandang tengah. Namun kini Brozovic sudah dipastikan pergi, sehingga pengisi gelandang bertahan pun kosong. Lalu apakah Davide Fratesi pengganti yang tepat? Jawabannya tidak. Meski seorang gelandang, Fratesi bukan gelandang bertahan. Ia hampir tidak pernah bermain di posisi tersebut. Tercatat dari total 257 laga, ia hanya 5 kali main sebagai gelandang bertahan. Di Sassuolo pun ia hanya 2 kali main di posisi tersebut, dan itu di musim 2021-2022. Untuk musim sekarang, ia selalu main di gelandang tengah kanan karena posisi gelandang bertahan diisi permanen oleh Lopez. Lalu skill yang dimiliki pun tidak relevan dengan seorang gelandang bertahan. Ia tidak memiliki kemampuan mengatur ritme atau umpan jauh akurat. Justru skillnya lebih dominan sebagai gelandang tengah. Ia punya akselerasi, dribble, dan finishing yang baik saat di dalam kotak penalti. Skill-skillnya ini menunjukkan bahwa ia lebih identik dengan Barella dibandingkan Brozovic. Misalnya saat ia mampu menyisir pertahanan lawan di cuplikan ini. Ia memanfaatkan kemampuan akselerasi dan dribble yang dimiliki. Atau saat akselerasinya berkombinasi dengan finishing pada cuplikan ini. Ia mampu membawa bola ke kotak penalti dan lakukan sepakan tajam yang membobol gawang lawan. Maka dengan kemampuannya itu, tak heran ia jadi top skor kedua Sassuolo dengan torehan 7 gol. Nah, kalau begitu siapa yang akan mengisi posisi gelandang bertahan? Pilihan ada 2, antara Aslani atau Calhanoglu. Kalau bicara keaslian posisi, Aslani yang terdepan. Ia gelandang bertahan murni dan selalu bermain di posisi tersebut. Tapi kalau menimbang kontribusi, Calhanoglu lebih baik. Meski gelandang bertahan bukan posisi aslinya dan baru musim ini main di posisi tersebut, Calhanoglu mampu hasilkan 2 gol dan 6 assist. Torehan tersebut ia dapat dalam 25 kali main sebagai gelandang bertahan. Sementara Aslani tak mampu sumbangkan satupun gol atau assist dalam 16 kali kesempatan main di gelandang bertahan. Keberhasilan Calhanoglu dalam perankan gelandang bertahan tak lepas dari skill yang dimiliki. Kemampuan mengatur ritme dan umpan jauh akurat menjadikannya mampu dengan baik mainkan posisi tersebut. Maka dengan penjelasan tersebut, Inzaghi lebih mungkin kembali menempatkan Calhanoglu di posisi gelandang bertahan. Selain itu, pemilihan Calhanoglu di gelandang bertahan punya sisi positif lain. Saat Calhanoglu main sebagai gelandang bertahan, posisi gelandang tengah kiri akan kosong. Nah, posisi ini bisa diisi oleh Fratesi. Dengan begitu, semua gelandang terbaik Inter bisa dimainkan bersamaan. Kemudian ini pun upaya peremajaan gelandang utama Inter. Sebab di musim lalu Mkhitaryan yang sudah 34 tahun mengisi posisi tersebut saat Calhanoglu main di gelandang bertahan. Lalu apakah akan ada perubahan gaya bermain kalau Fratesi dan Barella main bersama? Kemungkinan besar iya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, kedua pemain ini punya gaya bermain yang identik. Sedangkan dalam taktik gelandang Inzaghi hanya 1 gelandang tengah yang rutin maju sampai kotak penalti. Nah, peran tersebut biasanya dilakukan Barella. Masalahnya, Fratesi pun adalah gelandang yang banyak maju.
Ia ada di dalam kotak penalti dan banyak ciptakan gol dalam situasi tersebut. Misalnya saat ia mampu masuk ke kotak penalti dan ciptakan gol sundulan dalam cuplikan ini. Lalu siapa yang akan dipilih Inzaghi untuk mengalah? Kalau menimbang skill, harusnya Barella yang dipilih Inzaghi untuk mengalah. Alasan pertama karena Prasetya punya kemampuan sundulan lebih baik dibandingkan Barella. Total ia sudah torehkan 6 gol sundulan sementara Barella baru 1. Kedua, catatan gol pun menunjukkan Prasetya lebih ofensif dibandingkan Barella. Ia sudah torehkan total 43 gol, sementara Barella baru 31 gol padahal jumlah main lebih banyak Barella. Jadi fakta tersebut membuat Prasetya lebih layak untuk sering maju dibandingkan Barella. Sebenarnya hal ini sudah terjadi di timnas Italia. Saat mereka main bersama, Mancini memainkan Prasetya lebih depan sementara Barella mengalah untuk main lebih dalam. Nah, gimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pembahasan ini? Atau ada hal lain yang ingin kalian tambahkan? Silakan tulis di kolom komentar.